Film Sleep Call dibuka dengan seorang pria misterius yang membunuh seorang bapak tua dengan cara menggorok lehernya. Lalu film beralih kepada kehidupan seorang perempuan bernama Dina. Dina adalah seorang pramugari, tapi seketika ibunya jatuh sakit dan mengalami stres, sehingga harus dirawat di rumah sakit jiwa. Akhirnya Dina melakukan pinjol karena butuh banyak biaya. Lama-kelamaan, hutang Dina semakin besar, namun dia tidak bisa membayar. Pihak maskapai mengetahui jika Dina punya hutang yang besar, sehingga Dina pun dikeluarkan dari tim pramugari. Dina pun kebingungan, hutangnya sangat besar dan belum lunas. Namun sekarang tidak punya pekerjaan, apalagi dia harus tetap membiayai pengobatan ibunya. Beberapa hari kemudian, pemilik perusahaan yaitu Pak Tommy sedang melihat-lihat foto orang yang berhutang kepada perusahaannya. Ia pun terpikat ketika melihat wajah Dina. Lalu singkat cerita, Pak Tommy memberikan Dina tawaran, yaitu harus bekerja di kantor miliknya sebagai ganti atas hutang-hutang di perusahaannya. Selain itu, Dina juga harus mau dijadikan pacar gelapnya. Akhirnya Dina pun setuju. Ternyata Pak Tommy sangat royal. Dia mencukupi semua kebutuhan Dina, bahkan sampai memberikan apartemen untuknya. Namun lama-kelamaan, Dina mulai sadar jika Pak Tommy hanya menjadikan dirinya sebagai pemuas nafsunya saja. Sehingga Dina memilih untuk mengakhiri hubungannya dan pergi dari apartemen milik Pak Tommy. Kini Dina pun tinggal di sebuah kontrakan kumuh yang jauh dari kantor. Sehari-harinya Dina terbangun karena suara alarm handphonenya. Dina bergegas siap-siap untuk berangkat bekerja. Sebelum ke kantor, Dina mampir ke rumah panti jompo yang mengurus orang-orang tua dengan gangguan mental. Ternyata ibu Dina adalah salah satu pasien yang ada di sana. Di panti jompo itu ada seorang perawat bernama Mbak Maya tengah membacakan dongeng untuk para pasien. Dongeng tentang Sinta dan Rama. Ini kisah Sinta yang menanti Rama untuk menjemputnya, menyelamatkannya dari kurungan dunia Rahwana, iblis yang penuh dengan jebakan cinta. Mendengar itu, Dina seolah-olah kisah Sinta seperti kisah dirinya. Dia menanti sosok Rama untuk menjemputnya, yang mana dia terperangkap di dunia Rahwana, yaitu hubungannya bersama Pak Tommy. Ketika bekerja, mereka pun dipimpin oleh seorang atasan bernama Bayu. Di sela-sela jam istirahat, Dina selalu curhat kepada Bella tentang hubungannya dengan Pak Tommy. Hanya Bella yang mengetahui Dina ada hubungan dengan bos Tommy. Bella pun menyarankan agar Dina mencari pacar baru, tapi Dina mengaku sudah lelah jatuh cinta di dunia nyata. Akhirnya Bella menyarankan agar Dina mencarinya di dunia maya. Dari aplikasi itulah Dina mengenal laki-laki bernama Rama. Ketika itu Dina masih malu-malu. Dia pun teringat dengan kisah Sinta yang dibacakan oleh Mbak Maya di panti, sehingga memberi nama akunnya sebagai Sinta. Jadi sangat cocok mereka adalah Sinta dan Rama. Seiring berjalannya waktu, Rama dan Dina sering sleep call di setiap malam. Meskipun tidak bertemu secara langsung, namun mereka berdua senang bercengkrama lewat aplikasi itu. Mereka berbincang sampai tertidur, karena memang itulah makna dari istilah sleep call. Lalu Dina bertemu dengan Rama di dalam mimpinya. Dia berada di pinggir danau yang indah, penuh dengan balon berwarna merah, dan hanya ada mereka berdua di sana. Hari pun berubah menjadi pagi, dan Dina terbangun karena suara alarm dari handphonenya. Seperti biasa, Dina kembali ke rutinitasnya yang membosankan, yaitu siap-siap untuk berangkat kerja. Ketika itu, sebelum bekerja, mereka pun dilatih oleh Bayu bagaimana caranya tersenyum dan juga marah. Karena mereka harus bisa melakukan itu semua, berikan senyuman agar klien mau pinjam uang kepada mereka. Lalu mereka harus bisa marah jika klien tidak bayar hutangnya. Namun Dina adalah perempuan yang lembut. Ketika itu dia punya nasabah yang sulit membayar hutang bernama Pak Iwan. Dina pun tidak tega.
Lalu dia memberikan kesempatan kepada Pak Iwan untuk mengumpulkan uangnya dalam kurun waktu 1 minggu. Hal itu diketahui oleh Bayu, tetapi Bayu tidak memarahi Dina, karena Bayu sebenarnya juga suka sama Dina. Bayu pun mengingatkan Dina agar bisa lebih tegas lagi ke depannya. Dina harus ingat bulan ini dia harus bisa mencapai target. Pak Iwan harus membayar hutangnya supaya gaji Dina stabil dan bisa bayar hutang kepada Pak Tommy. Ketika itu, Bayu memberikan bantuan untuk melunasi hutang Dina karena saking cintanya sama Dina. Tapi Dina tidak mau dan lebih memilih untuk bekerja lebih keras. Keesokan harinya saat di kantor, Bella memberitahu Dina jika malam nanti anak-anak kantor akan pergi party. Bella memohon agar Dina ikut supaya acaranya menjadi lebih seru. Karena permintaan Bella, akhirnya Dina ikut. Ketika semua orang riang bernyanyi, Dina hanya duduk sendirian. Lalu dia dihampiri oleh Bayu. Bayu pun menawarkan untuk mengantar Dina pulang selepas acara. Namun Dina tidak mau. Sesampainya di rumah, Dina sleep call on lagi. Pada adegan ini akhirnya penonton dapat melihat wajah Rama. Jika kalian ingat, Rama adalah sosok laki-laki yang menggorok Pak Tommy di awal film tadi. Dina sleep callan dengan Rama sepanjang malam itu. Sambil teleponan, Dina berkhayal jika Rama ada bersamanya. Dina penasaran Rama itu aslinya orang mana. Dina menebak Rama adalah orang Jakarta. Rama berkata dia bukan di Jakarta. Jakarta itu kota yang menakutkan dan super sibuk. Orang-orangnya sibuk, mereka menghabiskan waktu hanya untuk bekerja dan istirahat. Sementara Rama mengaku dirinya adalah orang Jogja, dan di sana dia punya sebuah toko minuman. Rama berbeda dari orang biasanya. Dia tidak mendirikan coffee shop karena kopi identik dengan orang Jakarta. Sementara Rama membuka teh shop. Menurutnya teh berbeda. Teh itu harus dinikmati dengan tenang. Keesokan paginya, Dina dibangunkan lagi oleh suara alarm handphonenya. Mulai saat itu, Dina tidak minum kopi dan dia akan mencoba minum teh. Sebelum bekerja, seperti biasa, Bayu melatih mereka dengan praktek marah dan juga senyuman. Di hari itu, semangat Dina pun terasa penuh. Mungkin efek rasa senang mengobrol dengan Rama kemarin malam. Kemudian Dina meminta Surya, yaitu orang IT, untuk menyedot data Pak Iwan, karena besok akan ia ancam jika tidak mau membayar hutangnya. Saat jam istirahat, Nur Hidayah pun ikut semangat memarahi nasabah yang susah bayar hutang. Keesokan harinya tibalah hari di mana Dina menagih utang Pak Iwan. Dina pun lebih berani mengancam Pak Iwan untuk membayar hutangnya. Dina pun sudah melacak nomor HP Pak Iwan dan ia tahu isi chat WA-nya yang mana Pak Iwan memakai uang pinjol untuk menafkahi istri keduanya. Dina tak segan-segan akan memberitahukan istri dan anak Pak Iwan tentang hal ini jika dalam 24 jam tidak membayar hutangnya. Semua orang di kantor seketika tercengang melihat aksi Dina. Sore harinya ketika jam pulang, Bayu menawari Dina untuk pulang bersama. Namun lagi-lagi Dina menolak. Sementara diam-diam Pak Iwan datang ke kantor untuk mengintai Dina. Pak Iwan pun terus mengikuti Dina sampai ke rumah. Kemudian ketika sudah dekat kontrakan, Pak Iwan langsung menghampiri Dina. Pak Iwan sangat marah karena Dina menyebarkan rahasia bahwa dia punya istri kedua sampai akhirnya sekarang sang istri dan anaknya pergi meninggalkannya. Pak Iwan pun menyuruh Dina untuk membunuhnya saja sambil menodongkan pisau. Kemudian ada motor lewat sehingga Pak Iwan melepaskan cengkramannya kepada Dina. Dina yang merasa panik bergegas ke rumah lalu menutup pintu rapat-rapat. Dina sangat trauma dengan kejadian tadi. Dia pun mencoba meminta bantuan dengan menelpon Bella, namun ketika itu Bella tidak ada untuk dirinya. Selama berhari-hari Dina pun tidak beranjak dari kasur dan terus murung takut dengan Pak Iwan. Dina yang frustasi mencoba untuk bundir. Dia pun teringat terus dengan kejadian masa lalu di mana dulu ibunya tidak kuat karena terus disiksa oleh bapak.
Ibu yang tidak kuat akhirnya mengajak Dina untuk bersama-sama meminum racun. Namun Dina seketika melempar gelas itu dan berkata pada ibunya, "Jangan khawatir, karena Dina akan selalu ada untuknya." Ketika itu Dina yang akan bundir pun berhasil digagalkan oleh Rama yang sedang slip kolan. Namun lagi-lagi Dina membayangkan jika Rama seolah-olah menjauhkan pisau itu dari dirinya. Suatu hari terdengar ada yang mengetuk pintu. Dina takut itu Pak Iwan, tapi ternyata itu adalah Bayu. Bayu pun merasa khawatir karena sudah beberapa hari Dina tidak masuk ke kantor. Bayu mengajak Dina berangkat bekerja dan Dina bisa bercerita apa yang terjadi kepadanya di sepanjang perjalanan. Sesampainya di kantor, Dina diberikan surprise oleh Pak Tommy dan para rekan lainnya. Karena bulan lalu Dina telah berhasil menjadi karyawan terbaik, Dina pun diberikan sebuah kue. Ketika akan potong kue, tiba-tiba muncul sebuah berita jika ada orang mati bundir gara-gara terjerat pinjol. Dan orang itu ternyata adalah nasabah Dina, yaitu Pak Iwan. Sejak saat itu Dina semakin frustasi. Dia tidak menyangka pekerjaannya dapat membunuh orang lain. Dina pun seperti biasa curhat kepada Rama ketika mereka sleep call. Dina disemangati oleh semua temannya. Jangan sampai karena masalah Pak Iwan, Dina jadi terpuruk. Bagaimanapun Dina hanya melakukan pekerjaan dan ini semua karena mental Pak Iwan yang lemah dan salahnya sendiri berhutang tapi tidak bisa bayar. Dina pun harus tetap menagih hutang almarhum Pak Iwan supaya targetnya bisa tercapai. Tetapi Dina bingung bagaimana menagih hutang kepada keluarganya Pak Iwan yang sedang berduka. Akhirnya teman-temannya memberikan contoh praktek bagaimana cara menagih keluarga Pak Iwan. Malam harinya, akhirnya Dina datang ke rumah Pak Iwan untuk menagih hutang. Kedatangannya seketika membuat suasana heboh. Istri Pak Iwan sangat tidak menyangka Dina menagih dalam keadaan duka seperti ini. Dina pun dimarahi habis-habisan, setelah itu dia pulang. Kemudian Dina pun bersiap-siap karena akan menghadiri acara ulang tahun pernikahan Pak Tommy. Saat itu dia memakai gaun merah pemberian Pak Tommy sewaktu dulu. Sesampainya di rumah Pak Tommy, mereka saling berjabat tangan. Kemudian datang istri Pak Tommy serta anaknya sambil membawa kue. Ternyata hal itu membuat Dina sakit hati, lalu ia permisi untuk pergi ke toilet. Di sebuah ruangan sepi, Pak Tommy melihat Dina sendirian di sana. Pak Tommy pun cemburu melihat Dina datang bersama Bayu. Dina menjawab terserah dirinya mau pergi bersama siapapun bukan urusan Pak Tommy. Pak Tommy tahu sebenarnya Dina masih mencintainya, karena buktinya Dina memakai baju yang diberikan olehnya. Dina menjawab, itu karena dia tidak punya baju yang pantas lagi untuk dipakai ke acara pesta. Bayu melihat mereka berduaan. Bayu mulai sadar jika Pak Tommy dan Dina memiliki hubungan. Acara pesta pun terus berjalan. Lalu kemudian air pancuran seketika menyala, membuat para karyawan kebasahan. Hal itu menjadi hiburan bagi Pak Tommy dan teman-temannya, melihat aksi konyol mereka semua yang sangat mengenaskan. Sepulangnya dari pesta, Dina diantar oleh Bayu. Di saat itu Bayu marah karena tahu Dina ada hubungan dengan Pak Tommy. Bayu berpikir selama ini Dina perempuan berbeda karena jual mahal, tapi ternyata dia adalah simpanan bos yang mana artinya perempuan murahan. Dina pun sakit hati mendengar kata itu, namun memang itulah kenyataannya. Keesokan paginya, Dina berangkat bekerja seperti biasanya. Sebelum bekerja, Bayu akan melatih teman-temannya untuk marah dan tersenyum. Sebelum itu, Bayu menjelaskan jika kejadian basa-basan kemarin malam itu hanya sebuah hiburan untuk Pak Tommy dan teman-temannya. Pak Tommy sangat senang kepada mereka semua, terutama Dina karena hadir ke pestanya. Mendengar itu, emosi Dina memuncak. Bayu hampir memberitahukan kepada orang-orang kantor jika dia ada hubungan dengan Pak Tommy. Bayu yang takut tak berani menatap Dina. Ketika jam istirahat, Dina yang sendirian di rooftop didatangi oleh Pak Tommy. Pak Tommy tahu sekarang Dina tinggal di kontrakan kumuh yang jauh dari kantor.
Pak Tommy bisa memberikan apartemen untuk Dina lagi, tapi Dina harus mau tidur dengan dirinya. Dina pun curhat kepada Bella jika dia memang masih mencintai Pak Tommy, tapi dia tidak suka jadi budak nafsu saja. Tapi Bella seketika pergi karena sudah dijemput oleh suaminya. Dina sleep call lagi sama Rama. Dina pun berkata hanya Rama yang selalu ada untuk dirinya, bukan Bella sahabatnya atau siapapun itu. Esok harinya Dina fokus bekerja sampai larut malam. Setelah jam kantor selesai, Bayu menghampiri Dina. Dia mengajak Dina untuk rileks sejenak sambil minum alkohol. Di saat itu Bayu meminta maaf atas perkataannya. Bayu ingin menolong Dina untuk bayar hutangnya kepada Pak Tommy dengan memakai uang tabungannya dulu, karena Dina tidak perlu berhubungan dengan Pak Tommy lagi. Kemudian mereka mengobrol di rooftop. Di saat itu Bayu bercakap-cakap tentang Jakarta. Jakarta itu menakutkan, terlalu banyak orang di sini. Dina yang tengah mabuk mengira jika Bayu adalah Rama kekasih virtualnya itu, sehingga langsung menciumnya. Keesokan harinya, Dina sudah berduaan dengan Bayu di kamar hotel. Dina yang sudah sadar lalu bergegas pergi dari sana. Dina trauma, dia merasa badannya sangat kotor. Lalu dia bergegas mandi dan menyiram pakaiannya menggunakan air mendidih. Setelah dirinya lumayan tenang, lalu dia mendapatkan pesan dari Bella jika Bayu memposting instastory saat mereka berduaan di kamar hotel. Hal itu membuat Dina seketika geram. Dina pun sleep call lagi bersama Rama. Ketika itu Dina pun meminta tolong kepada Rama karena Bayu telah kurang ajar. Keesokan harinya, Dina datang ke kantor seperti biasa. Bayu pun meminta maaf atas kejadian semalam. Kemudian anak-anak kantor pun pergi karaoke bersama. Mereka sangat bersenang-senang ketika itu termasuk Dina. Kemudian entah mengapa Dina masih mau berduaan dengan Bayu, bahkan sampai diantarkan pulang. Keesokan harinya, Dina bangun kesiangan. Dina pun sempat dikirimkan video dari orang yang tidak dikenal, di mana video itu memperlihatkan Bayu dengan wajah penuh luka. Dina bergegas menuju rumah sakit melihat keadaan Bayu. Dina kebingungan siapa pelaku yang menyiksa Bayu. Dia mulai ingat jika setiap jam 11 malam saat sleep call, dia selalu meminta tolong kepada Rama untuk menolongnya dari Bayu. Mungkin Rama yang telah memukul Bayu karena Bayu kemarin melecehkannya. Kemudian Dina dipanggil ke ruang Pak Tommy. Saat itu Pak Tommy memberitahu jika Dina sudah harus membayar hutangnya ke perusahaan ini. Sementara komisi Dina belum cair karena hutang Pak Iwan belum juga dibayar. Hanya ada satu usulan yang diberikan Pak Tommy. Dina mau tidur bersamanya agar hutangnya lunas. Akhirnya Dina pun datang ke kamar apartemen Pak Tommy. Lalu mereka ehem-ehem di sana. Tapi Dina harus mengerti jika ini bukan untuk yang terakhir kalinya. Keesokan harinya, Dina berangkat ke kantor seperti biasanya. Di saat itu, semua rekan kerja sedang berduka karena Pak Tommy dikabarkan meninggal semalam. Dina terkejut mendengar itu, tapi di sisi lain dia senang. Akhirnya tidak ada yang menagihnya hutang lagi, dan tidak ada yang melecehkannya. Dina yakin pasti Rama juga telah membunuh Pak Tommy. Dina berniat akan menyusul Rama ke Jogja, dan akan datang ke tea shop milik Rama. Tapi setelah searching di Google, ternyata tidak ada tea shop di kota Yogyakarta. Tea shop hanya ada di Jakarta, yaitu tempat biasa Dina dan Bella nongkrong bersama. Dina sadar jika Rama berbohong apabila dia adalah orang Jogja. Akhirnya Dina meminta tim IT kantor untuk melacak nomor Rama. Ternyata Rama orang Jakarta dan tinggal di kawasan perumahan elit. Keesokan harinya Dina langsung menuju alamat rumah Rama. Ketika itu Dina pun melihat sosok Rama sedang berolahraga di halaman rumah mewahnya. Namun tak lama datanglah sebuah mobil masuk ke rumah itu. Lalu keluarlah sosok perempuan yang ternyata itu adalah istrinya Rama. Dan ternyata Rama adalah nama samaran. Nama aslinya bernama Reno. Eva, istrinya Reno, ternyata orang yang kaya. Selama ini Rama alias Reno dibiayai oleh istrinya.
Sehari-hari, Reno lebih banyak menganggur dan bekerja semaunya saja, yaitu sebagai pengelola tea shop, yaitu kafe yang sering dikunjungi oleh Dina dan Bella. Ketika itu, Reno meminta tambahan dana kepada Eva karena usaha kafenya terancam bangkrut. Tapi Eva ternyata sudah tahu sifat buruk suaminya. Jika Reno punya hubungan dengan perempuan-perempuan lain di belakangnya. Jika ingin tetap dibiayai, Reno tidak usah macam-macam, ucap Reva. Mengetahui hal itu, Dina seketika geram. Dia merasa tertipu. Selama ini dia selip kolan bersama suami orang. Terlihat istrinya akan pergi keluar rumah. Di saat itulah Dina masuk menyelinap. Kemudian secara mengejutkan, Dina langsung menusuk Reno. Reno terkejut karena tiba-tiba Dina ada di rumahnya dan sambil menusuk perutnya. Reno berkata jika Dina bukan satu-satunya perempuan yang ia seleb-koli. Dan Reno punya banyak rekaman telanjang perempuan lain, tidak hanya Dina. Reno tidak bahagia dengan istrinya, sehingga mencari kebahagiaan dengan banyak wanita lain melalui dunia maya. Itu sebagai jaminan agar para perempuan selingkuhannya tidak melaporkan kebusukannya kepada istri sahnya. Dina yang gelap mata terus menusuk Reno hingga dia meninggal dunia. Ternyata selama ini Dina memang mengalami masalah mental, apalagi dia sering menjenguk ibunya di rumah sakit jiwa. Dia pun kerap mendengar dongeng dari Mbak Maya tentang kisah Sinta dan Rama. Ketika itu Dina mendengar siapa sebenarnya pemenang perang yang selalu abadi ini. Jika Rama bukanlah kesatria sejati, Sinta mampu memenangkan perang menjadi Rama untuk dirinya sendiri. Dina tahu sosok Rama tidak bisa membantunya dari Bayu dan juga Pak Tommy, sehingga Dina sendiri menjadi Rama untuk dirinya sendiri. Dina tidak sadar jika dialah pembunuhnya. Bahkan ketika mengetahui Rama mengkhianatinya, Dina tak segan-segan membunuh Rama, karena Dina ingin menjadi Dewi Sinta yang bisa hidup tanpa Dewa Rahma, bahkan bisa menjadi Rama untuk dirinya sendiri. Semenjak kejadian itu, Dina menjadi stres dan kehilangan akal sehatnya. Dina pun datang ke panti jompo menemui ibunya dengan mengenakan seragam pramugari. Yang lebih mengejutkan lagi, Mbak Maya, perawat yang sejak kemarin membacakan dongeng Sinta dan Rama, ternyata itu adalah orang gendeng juga yang suka pakai seragam perawat, dan terlihat buku dongengnya pun kosong. Berarti cerita Sinta dan Ramanya hanyalah sebuah khayalan Mbak Maya saja. Dan Dina terpengaruhi oleh cerita orang gendeng itu yang pada akhirnya membuat dirinya jadi ikut gendeng juga. Dan film pun berakhir. Semoga kalian terhibur dengan cerita film ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya.